Bagaimana apabila kami datangkan pada tiap-tiap umat ini seorang saksi, dan engkau datang kepada mereka menjadi saksi untuk mereka. Ayat ini bicara tentang hari kiamat, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh hamba-hambanya sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam sampai yang terakhir mati, dikumpulkan. Kemudian mereka akan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan nabi yang diutus kepada mereka. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memulai dari awwalur rusul, Nuh alaihi salatu wassalam. Allah bertanya kepada umat Nuh alaihi salatu wassalam, apakah Nuh nabi kalian telah menyampaikan syariat Allah kepada kalian? Maka umat Nuh mengatakan, tidak pernah diutus kepada kami seorang nabi. Mereka dusta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nuh, lalu siapa yang menjadi saksimu bahwa engkau telah menyampaikan syariatku kepada umatmu? Maka Nuh menjawab, sesungguhnya yang menjadi saksi bagiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnahum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Begitulah Allah jadikan mereka umat Islam adalah umat yang pertengahan, agar mereka menjadi saksi bagi seluruh manusia. Sebagaimana Rasul menjadi saksi bagi umatnya, maka persaksian Rasul juga diterima bagi umat-umat sebelumnya. Maka ketika itu Nabi SAW membenarkan apa yang dikatakan Nuh. Subhanallah, Nabi SAW, ikhwan, suatu ketika duduk bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, iqra alayya al-Quran. Wahai Abdullah, tolong bacakan kepadaku Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, aqra'u 'alaika al-Quran wal Qur'anu unzila ilaika. Rasul, bagaimana mungkin saya akan membacakan Al-Quran kepadamu sementara Quran turun kepadamu? Maka Rasul mengatakan, ya Abdullah, inni uhibbu an asma'a li ghairi. Wahai Abdullah, sesungguhnya aku cinta kalau aku mendengar bacaan selainku. Disitulah kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca suratun Nisa sampai kepada fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ketika itu Nabi SAW tiba-tiba menangis dan mengatakan, hasbuk, cukup sampai di sini. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud melirik kepada Rasul, tiba-tiba Rasul bercucuran air mata sehingga membasahi janggutnya. Perhatikan di sini, Nabi SAW adalah syahid, saksi kelak pada hari kiamat. Kalau saksi saja bisa menangis karena merasakan betapa besar dan takutnya pada hari itu saksi yang menangis. Rasul menangis, pada Rasul adalah saksi. Dan Nabi SAW pasti selamat dan dijamin masuk surga. Tapi Rasul bisa menangis. Kalau saksi menangis, bagaimana yang disaksikannya? Kita semuanya ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia kemudian yang beriman kepada Allah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkan angin yang sangat dingin, sampai-sampai Rasul mengatakan, sekalipun orang yang beriman ini sembunyi di balik gua, maka angin itu akan menerobos gua itu dan akan mewafatkannya.
Maka ketika manusia tidak ada yang baik, semuanya orang-orang jelek, di mana orang yang berzina seperti binatang, tidak ada yang mengingkari yang mungkar dan tidak ada yang menyeru kepada kema'rufan. Disinilah kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali kepada manusia yang paling buruk yang berada saat itu di permukaan bumi. Ma'asyiral muslimin, ketika itulah Allah mengizinkan Israfil untuk meniupkan sangkakalanya. Nabi SAW pernah mengatakan, bagaimana aku bisa tenang apabila Israfil telah meletakkan trompetnya di mulutnya dan dia terus memandang ke atas menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan trompet itu kemudian Nabi SAW menggambarkan seperti tanduk binatang untuk memahamkan orang Arab. Tetapi trompet itu besar, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ketika kemudian Israfil meniupkan sangkakalanya, maka orang yang pertama mendengar adalah orang yang sedang memperbaiki kolamnya, tempat di mana unta minum di situ. Ketika dia mendengar trompet itu, maka dia terkejut, kemudian langsung jatuh dan meninggal dunia. Kemudian orang yang sedang di pasar, sedang berjual beli, ini harga berapa? Berapa saya boleh tawar? Kemudian penjual mengatakan ini harga segini. Tiba-tiba dikejutkan dengan trompet, maka mereka berjatuhan. Dan ini disebut nafkhatul ula. Disebut trompet yang pertama, sangkakala tiupan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ar illa ma syaa Allah. Ketika Israfil meniupkan sangkakalanya, maka ketika itu Allah takdirkan seluruh makhluk yang ada di bumi, seluruh makhluk yang ada di langit, Allah wafatkan semuanya kecuali makhluk yang Allah kecualikan. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzur. Kemudian disusul dengan trompet yang kedua, maka tiba-tiba manusia terbangkit dari kuburan-kuburan mereka. Dari sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika trompet itu ditiup, tidak ada satupun makhluk Allah yang di bumi kecuali Allah wafatkan. Burung-burung, binatang-binatang buas, binatang-binatang kecil, manusia, jin, semuanya wafat. Termasuk juga malaikat, kecuali malaikat yang dikecualikan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemudian malaikat yang dikecualikan Allah pun, menurut tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, akhirnya pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir diwafatkan oleh Allah adalah malakul maut. Itu yang terakhir diwafatkan. Walaupun ada yang berpendapat bahwa Israfil tidak diwafatkan, tapi pendapat yang kuat Israfil diwafatkan. Ketika tidak ada yang hidup lagi, seluruh malaikat mati, manusia mati, jin mati, seluruh binatang mati. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, Anal Jabbar, aina mulukud dunya. Saya adalah Jabbar, raja. Mana raja-raja dunia yang sombong itu? Ainal Jabbarun, mana raja-raja yang sombong, yang dulu merasa congkak ketika memimpin di bumi ini? Maka Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang, aina mulukud dunya, mana raja dunia? Aina mulukud dunya, mana raja dunia? Tapi tidak ada yang menjawab. Siapa yang menjawab? Semuanya mati. Malaikat mati, jin mati, manusia mati, seluruh binatang mati. Tidak ada yang menjawab. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika mengatakan Anal Malik aina mulukud dunya,
saya raja, mana raja dunia? Maka Allah mengatakan, sayalah raja, sayalah raja, ana wahidul qahar, sayalah satu-satunya yang perkasa, tidak ada yang lebih perkasa dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala.